warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adnan Muzaki dari kelas 10D. Saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Danau Toba. Jadi, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang petani yang bernama Toba. Ia hidup di sebuah lembah yang landai dan subur, dan pekerjaannya bertani. Kadang-kadang ia juga ke danau untuk memancing ikan untuk dimasak untuk makan malam untuk makan malamnya. Pada suatu hari, ketika ia pulang dari ladang dan langsung menuju sungai, dia pun langsung memancing. Waktu berjalan dengan sangat cepat, tapi dia belum mendapatkan satu ikan pun. Akhirnya dia kesal dan ingin balik ke rumahnya. Ketika dia ingin balik ke rumahnya, pancingannya pun ditarik. Dia pun langsung mengambil alat pancingannya dan menariknya. Dia menariknya dengan sangat kuat dan akhirnya mendapatkan sebuah ikan emas yang sangat besar. Dari hati yang kesal menjadi sangat gembira, dan dia pun membawa ikan emas besar itu ke rumahnya untuk hidangan makan malamnya. Di saat dia tiba di rumahnya, dia melihat kayu bakarnya sudah habis. Lalu dia pun pergi keluar untuk mencari kayu bakar lagi. Di saat dia balik ke rumah dan menuju dapur, dia kaget karena ikan emas besar yang tadi dia pancing hilang dari tempatnya. Lalu dia pun menuju kamar. Ketika dia membuka pintu kamar, dia melihat di dalam kamarnya seseorang wanita yang sedang menyisir rambutnya dengan menghadap cermin yang tergantung di dinding kamar. Wanita itu pun membalikkan tubuhnya dan melihat wajah si Toba ini. Setelah itu si Toba pun terpesona oleh kecantikannya. Wanita itu pun meminta Toba untuk menyalakan lampu kamarnya. Setelah itu, Toba meminta kepada wanita itu untuk makan malam bersama dan menginap di rumahnya karena sudah malam hari. Beberapa minggu kemudian, Toba melamar wanita ini, dan wanita ini pun setuju, tapi dengan syarat dia tidak boleh mengungkit asal usul dirinya, karena dirinya keturunan ikan. Setelah 1 tahun kemudian, mereka pun dikaruniai seorang anak dan diberi nama Samosir. Ketika sudah cukup besar, Samosir pun disuruh oleh ibunya untuk pergi ke ladang membawa bekal ayahnya. Tapi Samosir ini menolak. Lalu dengan terpaksa, ibunya pun membawa bekalnya kepada suaminya. Di suatu hari, Samosir pun disuruh lagi oleh ibunya untuk membawakan bekal makanan kepada ayahnya lagi. Awalnya Samosir menolak, tapi ibunya pun memaksa
untuk membawakannya. Lalu Samosir setuju dengan hati yang sangat kesal. Di tengah jalan, karena Samosir lapar, dia pun memakan sebagian bekal ayahnya. Kemudian melanjutkan perjalanannya menuju ladang ayahnya. Di ladang, ayahnya sudah menunggu dengan hati yang kesal gara-gara bekal makanannya belum datang-datang. Setelah itu, Samosir pun datang dan memberikan bekal sisa makanan yang dimakan oleh Samosir. Ketika ayahnya membuka, ayahnya pun kaget karena bekalnya tuh udah setengah gara-gara sebagian dimakan Samosir. Dan dia pun kesabarannya tuh sudah sangat habis. Dan membuat Pak Toba ini memukul anaknya sendiri dan berkata, "Dasar anak kurang ajar, anak tidak tahu diuntung. Dasar anak dari perempuan keturunan ikan." Dia pun nangis dan pulang ke rumahnya dan mengadukan kejadian di ladang tadi kepada ibunya. Ibunya pun sedih karena suaminya melanggar perjanjian yang telah mereka buat. Setelah itu, ibunya menyuruh anaknya Samosir pergi ke suatu bukit yang dekat dengan rumahnya dan memanjat pohon kayu yang paling tinggi. Setelah itu, Samosir pun pergi ke bukit dan memanjat pohon yang paling tinggi. Ketika ibunya sudah melihat Samosir, dia pun langsung bergegas menuju tepi sungai yang berada dekat dengan rumahnya. Di saat bersamaan, petir menyambar di sungai itu, dan wanita itu pun melompat ke sungai itu dan berubah menjadi ikan yang sangat besar. Setelah itu, di saat bersamaan hujan pun turun yang membuat sungai itu pun banjir, membuat genangan air yang sangat besar. Setelah gara-gara genangan air yang sangat besar itu meluap kemana-mana, Pak Toba pun tenggelam gara-gara genangan air itu, tenggelam mati. Setelah itu pun genangan yang sangat besar itu berubah menjadi danau yang dinamakan oleh orang-orang yang bernama Danau Toba, dan pulau yang di tengah danau itu bernama Pulau Samosir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.